Di akhir garis jam 3, dunia ini tak lagi milik manusia. Gudang bekas pabrik teh itu berdiri bisu, diselimuti lumut tebal, dan mitos yang melekat erat seperti sarang laba-laba di setiap sudutnya. Warga sekitar mengenalnya sebagai gudang angker Jembangan, tempat di mana desas-desus tentang arwah pekerja yang celaka bergentayangan selalu menjadi bagian dari cerita pengantar tidur anak-anak. Bapak Harjo, penjaga malam Parubaya, dengan rambut memutih dan sorot mata yang syarat pengalaman, adalah satu-satunya yang berani berlama-lama di sana setiap malam. Rina, seorang pengusaha muda dengan ambisi membara, melihat potensi di balik struktur tua itu. Ia berencana mengubahnya menjadi pusat kerajinan lokal. Kuno dan mistis itu cuma cerita. Pak Harjo, ujarnya suatu pagi, tersenyum optimis di hadapan Bapak Harjo yang murung. Yang saya butuhkan cuma ruang luas dan aman. Langkah pertama Rina adalah memasang sistem CCTV modern. Tugas itu jatuh ke tangan Tony dan Susi, dua karyawannya yang masih muda. Tony, si penakut, melangkah ke dalam gudang dengan langkah ragu. Sementara Susi yang lebih berani sibuk mengambil foto-foto interior yang suram. Hati-hati nak, pesan Bapak Harjo dengan suara parau. Gudang ini punya penunggu. Susi tertawa ringan. Bapak ini ada-ada saja. Paling cuma tikus got. Malam pertama setelah pemasangan, mereka menghabiskan beberapa hari memasang kamera di setiap sudut penting. Gerbang masuk, area produksi lama, gudang penyimpanan, bahkan ruang kantor yang sudah lapuk. Awal yang janggal bisikan dari kegelapan Bapak Harjo duduk di ruang kontrol mini yang baru dipasang, menatap monitor yang menampilkan pemandangan abu-abu kehijauan dari berbagai kamera. Awalnya, semua tampak normal, hanya gelap dan sunyi. Sekitar pukul 11 malam, matanya menangkap sesuatu. Kamera di area penyimpanan menunjukkan bayangan samar bergerak dari rak ke rak. Bukan bayangan Bapak Harjo sendiri, karena ia duduk tenang di kursinya. Bayangan itu tipis, nyaris transparan, seperti gumpalan asap yang melayang. Bapak Harjo mengerjapkan mata. Mungkin debu, gumamnya. Mencoba meyakinkan diri. Tak lama setelah itu, kamera di lorong pabrik merekam suara aneh. Bukan suara tikus, bukan pula gemerisik angin. Lebih seperti bisikan lirih yang samar-samar terdengar seperti nama seseorang. Bapak Harjo merinding. Ia memajukan volume, tapi suara itu menghilang secepat ia muncul. Pintu di ujung lorong yang ia ingat telah ditutup rapat, kini terlihat sedikit terbuka. Jantung Bapak Harjo berdegup lebih kencang. Ia tahu betul, tidak ada angin yang bisa membuka pintu besi seberat itu. Ia memberanikan diri. Membawa senter dan kunci, ia menyusuri lorong-lorong gelap gudang. Udara terasa lebih dingin di beberapa titik, seolah-olah ada lubang es di sana. Ia memeriksa pintu yang terbuka, menutupnya kembali dengan paksa. Tidak ada apa-apa, hanya imajinasi, katanya pada dirinya sendiri. Meski ia tahu jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang tidak beres. Intensitas meningkat, mereka tidak sendirian. Pagi harinya, Bapak Harjo menceritakan kejadian semalam kepada Tony dan Susi. Tony langsung pucat. Sudah kubilang Sus, gudang ini nggak beres. Susi, yang selalu mencoba berpikir logis, meminta Bapak Harjo menunjukkan rekamannya. Mereka berempat, termasuk Rina yang penasaran, duduk di depan monitor. Rina awalnya mengernyitkan dahi, mencoba mencari penjelasan rasional. Rekaman bayangan samar itu diputar ulang. Kali ini, mereka semua melihatnya lebih jelas. Bayangan itu seperti siluet seseorang yang berjalan perlahan, lalu menghilang menembus dinding. Lalu, suara bisikan itu. Rina memucat. Itu, apa itu? Entahlah Bu, jawab Bapak Harjo pelan. Tapi saya sudah berjaga di sini belasan tahun, belum pernah seserius ini. Sejak hari itu, kejadian aneh semakin sering terjadi dan lebih intens. Lampu-lampu sorot di dalam gudang berkedip-kedip sendiri. Bukan karena masalah listrik, melainkan seolah ada yang bermain-main dengannya. Beberapa peralatan kecil yang ditinggalkan oleh pekerja pembersih ditemukan berpindah tempat, seperti sapu yang tegak di tengah lorong atau ember yang tersimpan rapi di dalam lemari. Suatu sore, kamera di area pengemasan lama merekam sesuatu yang membuat Tony berteriak. Sebuah sosok putih samar, hampir transparan, melayang perlahan di antara tumpukan kardus kosong. Sosok itu tampak seperti siluet seorang wanita dengan rambut panjang terurai. Tony gemetar. Ini bukan debu.
Ini hantu. Rina mulai gelisah. Ia masih berusaha mencari alasan ilmiah, mungkin gangguan frekuensi atau pantulan cahaya. Tapi semakin banyak kejadian yang terekam, semakin sulit baginya untuk mempertahankan argumennya. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di gudang ini. Putusnya, teror yang lebih nyata, penampakan yang menghantui Rina, memutuskan untuk ikut mengawasi rekaman CCTV pada malam berikutnya. Ia ingin melihat sendiri, membuktikan bahwa semua ini hanyalah ilusi. Malam itu terasa dingin, bahkan di ruang kontrol yang tertutup rapat. Pukul 2 dini hari, ketika semua tampak hening, kamera di lorong utama menangkap suara langkah kaki yang berat, terdengar jelas menuruni tangga. Tidak ada siapa-siapa di layar. Rina menahan napas. Kemudian, dari kamera yang berbeda, datang suara rintihan lirih. Seperti seseorang yang kesakitan. Jantung Rina berpacu. Ia menatap layar dengan mata melotot. Tiba-tiba, di kamera yang menghadap ke sudut gelap gudang penyimpanan, muncul siluet hitam pekat, berdiri tegak seperti patung. Sosok itu jauh lebih jelas daripada bayangan samar sebelumnya. Bentuknya menyerupai tubuh manusia, namun tanpa detail wajah. Ia hanya berdiri di sana, mengamati, seolah-olah menyadari keberadaan kamera. Rina refleks menarik napas. Tangannya gemetar. Ia mencoba menyentuh layar, seolah ingin memastikan itu nyata. Sosok itu tetap di sana selama beberapa detik, lalu perlahan lenyap begitu saja, seolah larut dalam kegelapan. Keringat dingin membasahi pelipis Rina. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Gudang ini memang berpenghuni. Malam berikutnya, saat Bapak Harjo sedang berpatroli di luar gudang, Tony dan Susi duduk tegang di depan monitor. Mereka berharap malam ini akan tenang. Namun, kamera di gudang pengemasan menunjukkan sesuatu yang membuat darah mereka serasa membeku. Sosok bayangan hitam yang jauh lebih besar dan mengerikan melintas cepat di salah satu lorong. Sosok itu tampak tinggi, dengan lengan panjang yang menjuntai. Ia tidak melayang, melainkan berlari, meninggalkan jejak dingin di setiap piksel kamera. Tony berteriak, "Apa itu? Apa itu?" Susi tak kalah panik, segera menghubungi Bapak Harjo. Bapak Harjo, dengan langkah tergesa, kembali ke ruang kontrol. Mereka bertiga menyaksikan ulang rekaman itu. Saat sosok hitam itu menghilang, kamera yang menghadap ke pintu gudang utama tiba-tiba menampilkan pemandangan yang membuat mereka semua terdiam. Pintu gudang utama yang berat dan terkunci rapat tiba-tiba terbuka dengan keras, berderit nyaring. Suara tawa mengerikan, rendah dan serak, menggema dari dalam gudang, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tawa itu seolah mengejek, memenuhi seluruh ruangan kontrol. Konfrontasi dan misteri yang belum terpecahkan rasa, penasaran dan ketakutan yang bercampur aduk, mendorong Rina untuk mengambil keputusan gila. "Kita harus masuk, kita harus tahu apa yang ada di dalam," ujarnya. Suaranya sedikit bergetar. Tony menolak keras. Namun Susi, dengan keberanian yang tak terduga, setuju. "Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, Bu. Mungkin ada sesuatu yang bisa menjelaskan." Bapak Harjo dengan pasrah mengikuti. Berbekal senter yang sinarnya menari-nari di kegelapan, mereka bertiga masuk ke dalam gudang yang kini terasa seperti jebakan. Udara dingin menusuk tulang, dan setiap langkah kaki mereka terdengar bergaung menakutkan. Mereka mencoba mengikuti jejak kejadian aneh yang terekam CCTV. Ketika mereka melewati area penyimpanan, suara bisikan samar kembali terdengar di telinga mereka masing-masing. Seolah ada yang berbisik tepat di samping telinga. Rina merasakan sentuhan dingin di lengannya, seperti jemari es yang menyentuhnya perlahan. Mereka berbalik, tidak menemukan apa-apa, hanya kekosongan. Kamera di salah satu sudut merekam sesuatu yang membuat mereka berhenti total. Di salah satu lorong gudang, tepat di depan mereka, penampakan sesosok wanita dengan gaun putih lusuh berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang terurai hingga menyentuh lantai. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, memancarkan aura kesedihan dan kengerian. Susi memekik tertahan. Bapak Harjo menggenggam erat senternya. Tiba-tiba, sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya kosong. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kehampaan yang tak terhingga. Ketiganya sontak melangkah mundur. Ketakutan yang tak tertahankan melumpuhkan mereka. "Lari!" teriak Bapak Harjo. Mereka berlari tanpa arah. Senter mereka terlempar. Namun, di tengah kepanikan itu, Rina melihat pintu kecil yang selama ini tertutup rapat di balik tumpukan karung bekas. Pintu itu terlihat tua, terbuat dari kayu yang menghitam. Dengan sisa keberanian, ia menarik gagangnya. Pintu itu terbuka, menampakkan sebuah ruangan sempit,
yang berbau apek dan lembab. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah meja tua dengan beberapa catatan lusuh dan tumpukan dokumen yang sudah menguning. Ada juga beberapa cangkir teh kuno yang pecah berserakan di lantai. Catatan-catatan itu adalah laporan keuangan pabrik teh puluhan tahun yang lalu. Namun terselip di antaranya adalah surat-surat pribadi yang menceritakan tentang seorang pekerja muda yang meninggal tragis di pabrik itu akibat kecelakaan kerja yang disengaja ditutup-tutupi. Ia adalah seorang wanita, dan di akhir salah satu surat itu tertulis namanya Amelia. Tiba-tiba, suara tawa mengerikan itu kembali menggema. Kali ini terdengar sangat dekat, seolah-olah berada di dalam ruangan bersama mereka. Suara itu bukan lagi tawa biasa, melainkan tawa yang penuh dengan kemarahan dan kesedihan yang tak terucapkan. Udara di ruangan itu terasa semakin dingin, dan mereka merasakan kehadiran tak kasat mata yang sangat kuat. Rekaman CCTV di ruang kontrol yang terus berjalan menangkap momen mengerikan itu. Monitor menampilkan pemandangan ruangan kecil itu, dengan Rina, Tony, dan Bapak Harjo yang terlihat jelas dalam kepanikan. Lalu, di belakang mereka, muncul sosok wanita tanpa wajah itu lagi, berdiri tepat di ambang pintu ruangan. Kali ini, ia terlihat lebih solid, lebih nyata, dan tangannya yang pucat terulur perlahan ke arah mereka. Ketiganya berteriak histeris, menembus kegelapan gudang. Mereka berlari sekencang-kencangnya, melewati lorong-lorong yang kini terasa dipenuhi bisikan dan rintihan, menuju pintu keluar utama yang entah bagaimana sudah terbuka lebar. Mereka tidak menoleh ke belakang, terus berlari hingga mencapai jalan raya, terengah-engah dan gemetaran. Di ruang kontrol, rekaman CCTV terus berlanjut. Setelah mereka bertiga menghilang dari pandangan kamera, sosok Amelia itu melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Ia berhenti di depan meja tua, dan di sana, di rekaman, tangannya yang pucat tampak mengambil salah satu cangkir teh yang pecah, lalu perlahan meremasnya hingga menjadi debu. Kamera kemudian menangkap senyuman tipis yang terbentuk di wajahnya yang seharusnya kosong. Sebuah senyuman yang lebih menakutkan daripada teriakan apapun. Rekaman terakhir menunjukkan cahaya merah samar memancar dari dalam ruangan tersembunyi itu, melingkupi seluruh area. Sebelum akhirnya layar CCTV di ruang kontrol tiba-tiba berkedip dan mati total. Rina tidak pernah lagi mencoba merenovasi gudang itu. Mereka bertiga tidak pernah kembali. Gudang angker Jembangan kembali sunyi. Namun kini, dengan kisah baru tentang rekaman CCTV yang tak bisa dijelaskan, dan senyuman terakhir dari sosok tanpa wajah itu yang selamanya menghantui mimpi mereka. Misteri Amelia dan amarahnya yang terpendam tetap menjadi rahasia gelap yang terkunci di dalam gudang tua itu, menunggu siapapun yang berani mengusik tidur abadinya. Jika kalian suka dengan cerita horor, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah!